Oke, sahabat putih, seperti yang terlihat di layar kaca, ini adalah beberapa proyek perumahan kami yang sudah mulai finishing ya. Seperti yang tampak di layar, ini rumah tipe 38 yang sudah kita custom menjadi hampir tipe 55, jadi akan kelihatan luas. Tanahnya masih ukuran 6x14. Nah, tanah ukuran 6x14 itu kalau di wilayah perkotaan sudah cukup luas ya, tapi kalau dibanding di wilayah kota ya pasti, dibanding wilayah desa ya pasti ini kecil. Seperti biasa, tampilan di depan ini, tampilan depan ini masih cukup sederhana dan standar, tapi akan terlihat elegan. Nah, ini terlihat cukup bagus itu karena memang alhamdulillah pengerjaan tim kami itu cukup rapi. Begitu sobat. Nah, di bagian depan ini ada teras, terus bisa mengakomodir untuk taman, untuk carport. Yang ukuran lebarnya 6 itu kita bagi menjadi 3x3. Seperti biasa selalu ada tampilan batu alam, terus ada jendela yang untuk mengakomodir kebutuhan kamar depan, dan juga selalu ada pintu utama ya, namanya rumah kan ya pasti ada pintu utama. Assalamualaikum. Mau masuk rumah ya beri salam dulu. Nah sobat, karena hampir keseluruhan itu modelnya di tempat kami, karena kami ini developer perumahan ya sebenarnya. Jadi kan ya hampir-hampir mirip, hanya saja bedanya di tempat kami itu rumahnya itu bisa by request, jadi bentuknya kita bisa menyesuaikan asalkan ada kesepakatan ya begitu. Terus deal harga juga. Nah, saya kali ini akan lebih banyak membagikan tips-tips sederhana soal tata ruang rumah dan juga material. Seperti contoh yang terlihat ini. Ini saya pertama kali saya akan menunjukkan ini gagang pintu. Nah, gagang pintu ini sebenarnya variatif sobat. Mulai ada harganya yang murah itu di bawah harga 100.000, atau harganya yang di atas 500.000 itu juga ada. Nah, bedanya apa? Bedanya seperti ini. Nah, kalau Anda melihat gagang pintu seperti ini, terus ini kok ada apa ini ya? Baut seperti ini. Berarti ini kinerja dari gagang pintu. Jika saya buka sedikit, dia itu di sini ada besi penembusnya. Jadi prosesnya ini pintu dilobangi, terus besinya dimasukkan sini, terus dikunci sama ini. Dia akan jauh lebih kuat. Nah, kalau pakai gagang pintu seperti ini, itu biasanya di harga kisaran 500.000. Nah, bedanya dengan pintu gagang yang biasa, meskipun bentuknya kalau dilihat sekilas, kalau orang awam mungkin sama ya. Kalau gagang pintu biasa yang harganya cukup murah, itu biasanya dia itu di daerah sini, itu nggak bisa ditembus ke kayu, tapi di sini ada baut. Jadi dia disekrupkan langsung ke pintunya, jadi tidak perlu dilobangi. Nah, itu ciri gagang pintu bagus atau tidak itu, dan pasti akan mempengaruhi harga. Terus, nah ini saya coba review ini nih, kayu. Sobat, salah satu ciri kayu yang cukup bagus itu dia seratnya itu cukup kelihatan ya, cukup kelihatan coklat biasanya. Sianya sudah cukup tua, dan biasanya kalau dipakai untuk kayu itu tidak mulet. Jadi dia lebih oke lah dibanding kayu jati yang lebih mudah. Nah, ini contoh pintu kayu yang sudah cukup bagus, dan biasanya saya menyebutnya itu grade kualitas 1 seperti ini. Dan contoh lain, kalau sudah berbentuk kayu kalau sudah berbentuk pintu, dia itu rata-rata desainnya itu dibuat los seperti ini sobat. Jadi tanpa ada sekatan. Nah, jadi tanpa ada sekatan. Biasanya kalau kayu jatinya itu kurang cukup bagus, biasanya kalau saya main itu di tengah-tengah, itu kita kasih penyekat seperti ini. Nah, saya ngomong jujur apa adanya ini. Ada penyekat seperti ini. Itu fungsinya apa? Untuk menahan, kalau kayunya nggak bagus, dia akan mulet. Jadi kalau ada penyekatnya seperti yang terlihat di video kayu jati seperti itu, berarti dia itu memang kayunya kualitas grade tengah-tengah, berbeda dengan kualitas yang paling bagus. Nah, itu contoh sederhana melihat kualitas kayu ini sebenarnya bagus atau tidak kalau Anda belum paham soal perkayuan. Nah, bagi teman-teman yang paham perkayuan, ditambahin dong di kolom komentar ya, membantu teman-teman yang lain gitu. Oke, karena kita sudah masuk ke area ruang tamu ya.
Seperti biasa ini tampilannya juga saya lebih cenderung suka model konsep rumah seperti ini. Jadi los, tanpa sekat, kelihatannya itu lebih luas saja gitu. Meskipun ukuran lahannya itu sebenarnya 6x14 sobat. Nah, area sini dari tembok sini ke area tembok sini itu sebenarnya hanya 3 meter. 3 meter lebarnya. Sampai tembok sana sampai ke bangunan yang sana itu sekitar 10 meter. Karena tidak ada penyekat, jadi dia kelihatan luas. Nah, kalau Anda mau menggunakan sekat, ya tinggal dikasih partisi sekarang. Dan itu jauh lebih simpel. Enaknya kalau menggunakan partisi, ketika Anda menginginkan acara dan tempatnya luas, nggak usah dipermanen, tinggal dibuka aja partisi itu. Nah, akan kelihatan langsung begitu. Jadi nggak perlu banyak bongkar-bongkar. Itu sih, itu kelebihannya. Tapi pasti setiap kelebihan ada kekurangannya ya. Silahkan komentar ya di kolom komentar. Seperti biasa, untuk plafon saya masih menggunakan plafon flat gypsum. Kita dukung lampu info seperti ini yang dia itu tampilannya itu mepet. Mepet tuh langsung dengan plafon. Jadi lampu ini tuh masuk ke dalam plafon seperti. Memang dia itu akan kelihatan cantik, tapi saya ngomong jujur apa adanya. Memang lampu seperti ini dia itu punya kekurangan. Kelihatannya memang cantik, kekurangannya cahaya ini rata-rata fokus hanya di satu titik, jadi nggak banyak menyebar. Beda dengan yang nempel fittingan yang nempel di daerah plafon. Tapi memang kalau secara estetika lebih cantik seperti ini sih begitu. Dan kebetulan rata-rata proyek kami menggunakan lampu seperti itu. Jadi ya tinggal pilihan saja. Terus untuk proses tembok, kenapa kalau banyak Mas kok cukup bagus ya pengerjaannya, padahal itu kan perumahan, kayak ngerjakan rumah pribadi aja. Jadi alhamdulillah teman-teman yang ngerjakan itu memang lumayan ya, memang lumayan cukup bagus. Biasanya kita itu proses finishing temboknya itu beberapa kali. Jadi pertama selain di plaster, terus di aci, dan proses pelamir ini bahkan bisa 2-3 kali sampai benar-benar lurus. Setelah itu baru kita menggunakan cat. Nah, ini definisi penting dari sebuah estetika rumah. Cat yang bagus itu akan menentukan rumah Anda cukup bagus atau tidak. Kenapa? Karena cat itu seperti make up. Jadi kalaupun mohon maaf, kalau saya hitam seperti ini dikasih make up, itu juga nanti akan kelihatan bagus, glowing ya kan. Nah, sama kalau make upnya juga biasa-biasa saja, juga hasilnya kan biasa, sama. Nah, cat itu definisinya seperti itu sobat. Jadi kalau Anda ambilnya justru catnya yang bagus, rumah Anda yang biasa akan kelihatan cukup bagus, karena itu estetika. Jadi orang melihat rumah pertama kali itu salah satunya adalah melihat dari cat ya. Jadi cat itu menjadi bagian penting ya gitu. Terus lantai ini granit, masih menggunakan granit sobat. Mas, kenapa sih kok banyak proyeknya itu menggunakan granit? Ya alasannya itu hampir mayoritas orang itu mengatakan granit itu masih memiliki kualitas super. Nah, kami sendiri juga mengamini hal itu. Jadi granit itu akan membuat rumah itu kelihatan, kalau orang itu kelihatan gagah begitu, kelihatan oke lah gitu. Ya, bisa mengakomodir 2 kamar sobat, seperti biasa ya. Saya nggak banyak menjelaskan. Ada 2 kamar, ukurannya 3x3. Cukuplah kalau untuk keluarga muda begitu. Oh ya, terus stop kontak, penataan stop kontak itu biasanya kalau di perumahan kan masih standar ya. Nah, kalau Anda mau membuat rumah dan Anda mau menempatkan beberapa barang dan itu hubungannya ada stop kontak, Anda itu sebenarnya wajib untuk ngomong ke tukangnya. Jangan sampai sudah jadi baru Anda masang nambah sendiri kabel. Itu kan nanti secara estetika kan juga kelihatan ya kurang rapi begitu. Jadi kalau Anda sudah tahu keinginannya, misal di sini mau dipakai komputer nih, nah di sebelah sini dikasih stop kontak begitu sobat. Jadi rumah itu akan kelihatan cukup rapi. Nah, banyak informasi soal tips ya saya. Coba kamera mundur sedikit. Anda tidak akan tahu kalau di sini itu sebenarnya ada gudang. Saya tunjukkan gudangnya, coba ke sini. Dan dia tidak akan kelihatan kalau tamu melihat. Apa itu gudangnya? Coba balik kameranya. Nah,
Ini sobat, ini gudang, ini storage, ini prosesnya, ini kita cor, nah ini kita dakcor, kita rapikan sebelahnya sini, dan fungsinya ini bisa nyimpen barang, bisa katakan Anda punya koper, Anda punya barang-barang yang sekiranya hanya dibutuhkan di waktu-waktu tertentu, agar tidak numpuk di area dalam rumah atau kamar, bisa ditemukan di sini. Dan enaknya, dari sudut pandang orang luar itu nggak kelihatan. Nah, misal saya menjadi orang luar nih, ketika saya melihat sini, yang terlihat itu hanya tembok. Nah, model seperti ini sebenarnya mengadopsi konsep rumah-rumah lama. Kalau rumah lama itu penyebutannya adalah pogo. Pogo. Kalau orang tua saya itu nyebutnya pogo, dulu biasanya dibuat dari anyaman bambu, sobat. Ya, gitu. Terus ini ada dapur ini warna hitam. Memang kecenderungan sekarang yang motif-motif sekarang itu kalau nggak motifnya marble warna hitam seperti itu, kalau ini keramik. Terus apa lagi ya? Oh, ini kompor tanam. Nah, kompor tanam ini saya melihat beberapa review itu ternyata ketika dia ditaruh barang di atas kompor tanam itu resikonya ternyata lebih tinggi ya. Jadi yang sering masak dan apalagi mungkin masak rawon, kerjanya itu masak, dan dia masak rawonnya itu dengan kapasitas yang lumayan besar, saya sarankan nggak pakai kompor model tanam ya. Kenapa? Karena dia itu menahan bebannya itu hanya di area sekitar sini nih. Jadi kompor tanam itu kan ini tinggal dimasukkan saja, dan itu seringnya kalau dia nggak kuat nahan beban, dia itu pecah penahannya kanan kiri. Jadi saya sarankan justru pakai kompor biasa, sobat, kompor biasa yang nggak model kompor tanam. Nah, kalau Anda hanya untuk aktivitas untuk masak 2 orang 3 orang ya, ini cukup oke lah, cukup oke dan cukup rapi. Itu sih. Terus apa lagi nih? Oh iya, karena lahannya terbatas ya sobat, jadi kita coba menempatkan beberapa hal. Salah satunya ya saluran ventilasi udara dan juga pencahayaan. Rumah ini kan temboknya sudah habis nih sobat. Nah, jadi kita coba ngatur ada cahaya ya, kita menggunakan transparan seperti itu. Transparan itu cukup banyak, biasanya ada yang pakai kaca, ada yang pakai material asbes atau galvalum. Itu ada galvalum yang transparan. Jadi bisa nambah cahaya di dalam area dapur gitu. Terus kamar mandi. Nah, kamar mandi. Nah, sobat, kalau Anda punya dana terbatas dan kebetulan konsep kamar mandi Anda ini konsep model jongkok ya, jongkok. Nah, saya itu beberapa kali sering memasang bahwa sekarang itu ada pegangan tangan. Nah, ini biasanya diperuntukkan orang-orang yang, mohon maaf, jadi kalau saat Anda ini sudah jongkok, terus misal Anda punya orang tua kebetulan sudah nggak kuat berjalan atau jalannya tertati-tati. Nah, Anda bisa nambahin di sini itu handle, sobat. Jadi ketika setelah beol begini, jadi dia pegangan handle, jadi ada buat pegangannya begitu. Kalau masih muda begini ya nggak perlu lah, ya kan masih muda, masih kuat. Ya, itu hanya tips-tips sederhana. Terus, oh iya, penempatan WC termasuk septic tank itu usahakan sejauh mungkin. Septic tank itu paling tidak itu kalau nggak salah standarnya itu 10 meter dari saluran air yang Anda bor. Nah, semakin jauh akan jauh, semakin bagus. Itu kalau Anda mengandalkan sumber bor. Kalau Anda mengandalkan sumber PDAM atau sumber lain, ya itu nggak jadi masalah begitu. Oke, sementara itu dulu sih sobat properti review dari saya ya. Terus kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Terima kasih selama ini telah mengikuti review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.